pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, wabarakatuh. Alhamdulillahil akbar, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi qad 'allamana kaifa nusalli wa na'budu 'ala Allahil akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita, orang tua kita yang kita muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Duhai Allah, bersamamu kami sore ini, kami harap tetap bersamamu sampai subuh nanti. Bersamamu hidup dan mati kami, kepadamu lah kami kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, lama wak nak pasal lah setahun nak bu. Alhamdulillah. Terakhir kita bahas tentang apa? Capek nak lupa dalam setahun. Ya, kita bahas tentang tahajud, waktu terbaik untuk tahajud. Iya bu. Bila waktunya? Jam 2 sampai jam 3. Ya, jam 2 sampai jam 3. Itu waktu terbaiknya. Itu yang kemudian disebut dengan jauful lail. Ya, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, apa kata Rasulullah? Ya, wasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an afdalus shalah ba'dal maktubah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang salat yang paling afdal setelah salat fardu. Jawaban Nabi waktu itu, afdalus shalah ba'dal maktubah as-salatu fi jawfil lail. Salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah salat di jawful lail. Dia bukan salat fardu, tapi salat yang paling utama. Salat sunat yang paling tinggi nilainya bila Bapak Ibu? Salat sunat apa? Salat sunat tahajud. Jadi bukan salat qabliyah subuh yang 2 rakaat ya, yang khairun minad dunya wa ma fiha. Salat tahajud itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tahajud yang di jauful lailnya. Jadi ada waktu yang paling afdal dari rentang waktu untuk menunaikan tahajud itu, penunaian tahajud itu. Itu dia. Tahajud itu kan bagian dari salat malam. Rentang waktunya itu lewat dari ba'diyah isya sampai sebelum subuh. Dari rentang waktu itu yang paling afdalnya adalah ya fi jaufil lail, dan itu terjadi lebih kurang di pukul 2 sampai pukul 3. Dulu kita sudah pernah bahas bagaimana cara mencari pukul 2 sampai pukul 3 itu. Dari mana dapatnya? Nah, kita bahas lanjutannya Bapak Ibu. Kita bahas lanjutannya. Maka bidayatu qiyamul lail, awal dimulainya qiyamul lail itu yusannu ayyanamul muslim tahiran mubakkiran ba'dal isya liyastayqiza li salatil laili nasyitan. Disunnahkan seorang muslim itu tidur dulu, lalu kemudian tidur segera setelah salat isya, liyastayqiza li salatil laili nasyitan, supaya bisa nanti bangun di tengah malam untuk salat lail itu dengan segar, dengan penuh semangat. Nah, ada yang menarik hadis Rasulullah Bapak Ibu, kita dahulukan hadis ini. Yanbaghi ayyahrusal muslim ala qiyamil laili wa la yatrukhu. Hendaklah seorang muslim itu
berqiyamul lail dan tidak meninggalkannya. Hendaklah seorang muslim itu berqiyamul lail, artinya menunaikan salat tahajud itu, wala yatrukhu, dan tidak meninggalkannya. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun untuk qiyamul lail itu, bahkan berqiyamul lail itu sampai tatafattara qadamah, sampai bangkak-bangkak kakinya. Yang kalimat ini kan sering kita dengar itu dari guru-guru kita, bahwa Nabi sholat malamnya sampai bengkak kakinya. Yang menariknya itu Bapak Ibu, hadis yang menceritakan tentang itu. Nah, hadisnya dari Ummu Aisyah. Faqalat Aisyah kemudian berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lima tasna' hadza ya Rasulullah?" Kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Ba'a kok beribadah sampai bantu iku bana, kata Ummu Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang menariknya itu Bapak Ibu, waktu itu, malam itu, Ummu Aisyah memanggil Muhammad dengan sebutan Rasulullah. Ini yang menariknya. Kenapa Rasulullah? Kenapa Ummu Aisyah menyebut Muhammad itu dengan sebutan Rasulullah? Kenapa bukan wahai suamiku, wahai junjunganku, dan segala macamnya? Padahal dia kalimat itu keluarnya karena munculnya rasa iba. Rasa iba dalam tanda kutip melihat kondisi Rasulullah yang seolah-olah menyiksa diri untuk berqiyamul lail itu. Sampai bangkak-bangkak kaki berarti kan seolah-olah menyiksa diri itu. Ya, untuk berqiyamul lail itu. Ya, naluri seorang perempuan, seorang istri tentu ibojo suami sampai bantu ikubana beribadah. Nah, cuman yang menariknya pemilihan diksi dari Ummu Aisyah, bahwa ketika itu beliau panggil Muhammad sang suami dengan sebutan Rasulullah. Bakodak junjunganku. Kenapa seperti ini wahai junjunganku, misalnya kan? Kenapa sampai seperti ini wahai ya suamiku, misalnya? Bako bantu iko banajo, misalnya kan? Tapi baju nak lah jajur nak. Ya, bako bantu iko banajo, kece, kata Ummu Aisyah kepada Rasulullah. Ternyata bukan itu bahasanya Bapak Ibu. Indak bajo, indak babang, indak bauda, indak bajunjungan, indak dan tidak pula menyebut Muhammad. Padahal biasanya Bapak Ibu dalam beberapa riwayat disebutkan itu Ummu Aisyah itu memanggil Rasulullah itu dengan panggilan yang berbeda-beda. Kadang-kadang ya dipanggil dengan panggilan Rasulullah, kadang-kadang dipanggil dengan sebutan suamiku, kadang-kadang bahkan sabui namu. Bahkan ada yang lebih parah lagi, nyusabui namu ranggaiknya. Ya. Bila tuh jadi Ummu Aisyah itu akan memanggil Muhammad dengan menyebut nama orang tuanya kalau Ummu Aisyah sedang cemburu. Jadi kalau Ummu Aisyah cemburu berang Bapak Ibu ke Rasul, cemburu ke Rasul tidak sanang misalnya kan, maka Ummu Aisyah menyebut nama ranggai Rasulullah. Jadi kalau ibu-ibu berang kapak sabut nama ayahnya. Ya, tambah berang apa? Berang alonnya beliak. Itu caranya. Ya, sabui nama orang gayanya. Saya nama orang gaya yang disabui bukan Abdullah ternyata. Bukan Abdullah, tapi orang gaya Nabi Muhammad yang paling mulia. Nah, siapa garis keturunan Nabi Muhammad yang paling mulia itu? Dari Muhammad sampai ke Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Kan Rasulullah itu keturunan Ibrahim. Ibrahim itu punya 2 orang istri, dan dari istri ini punya masing-masing anak. Ya, dari pertama istri pertama Siti Sarah punya anak namanya Ishak. Istri kedua Hajar punya anak namanya Ismail. Dari Ishak ini Bapak Ibu turun para nabi-nabi sampai ke Nabi Isa. Itu keturunan Ishak semuanya. Isa, Yakub, Yusuf, Ayub dan seterusnya sampai ke Nabi Isa. Dari Ismail tidak ada satu orang pun yang menjadi nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi Muhammad ini keturunannya dari garis Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu manusia mulia, punya keturunan para nabi, Bapak Ibu. Makanya kalau bersolawat di dalam solat itu solawat ke Ibrahim. Kenapa ke Ibrahim?
Karena kalau ketika kita sabui Ibrahim dan keluarga Ibrahim, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, maka para nabi-nabi yang lainnya sudah include ke dalamnya. Begitu dia. Disabui nama Ibrahim itu. Kalau Ummu Aisyah berang, hei anak Ibrahim katanya. Itu disabui Bapak Ibu. Maka ibu-ibu kok berang kapak cari garis keturunan apa sia yang paling mulia sabui itu. Le tahu ranji apa? Anda tahu doh? Aku malarui namanya tu. Ya, jo apa sih yang tahu jo orang tua aja tahu le doh. Hailah. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu disebutnya. Itu. Kenapa Ibrahim disebut hei anak Ibrahim? Kenapa Ibrahim yang disebut? Seolah-olah Ummu Aisyah itu ingin sampaikan kamu ini anak Ibrahim. Ibrahim itu manusia mulia. Kok perangai bentuk iko? Itulah kasarnya tuh. Nah, baku perangai baku mengecewakan ambo. Itu dia. Nah, untuk malam ini, padahal ini kejadiannya di malam hari Bapak Ibu. Ini kejadiannya di malam hari. Kejadiannya di malam hari di rumah sendiri. Waktu itu di rumah itu cuma berdua-dua senyo, Rasul dengan istri beliau Ummu Aisyah. Tapi Ummu Aisyah memanggil Muhammad waktu itu bukan suamiku, bukan junjunganku, tapi Rasulullah. Berarti pangkat dan jabatan yang disebut waktu itu. Seolah-olah Ummu Aisyah itu ingin sampaikan engkau ini Rasul. Gitu dia itu. Hei Muhammad, engkau ini Rasul. Engkau paling dekat dengan Allah. Surgamu sudah jelas, dosa-dosamu juga sudah diampuni. Jangankan yang akan datang, jangankan yang dahulu, yang akan datang pun juga sudah dijamin ampun. Kan begitu tuh Bapak Ibu. Nah, kita lihat lanjutan hadisnya itu. Lima tasna' hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Aku beribadah sampai bantu ikobana. Engkau ini Rasul, dosa-dosamu sudah diampuni. Kok sampai seperti ini ibadahnya? Sampai menyiksa diri seperti ini, sampai bangkak-bangkak mana kaki bantu ikokoha? Nabi Bapak Ibu, dosa lah jaleh diampuni, sarugo pun sudah pasti, ibadah sampai bangkak-bangkak kaki untuk ibadah malam. Awak kalau awak ba kira-kira dosa alun jaleh diampuni, sarugo pun alun pasti, lahi bangkak cuman mato nan bangkak, ndak kaki nan bangkak. Seperti itu kan. Betapa tragisnya Bapak Ibu. Dia banyak yang lalu ya Bu. Dia banyak lalu tuh kan. Kalau Nabi Bapak Ibu kaki nan bangkak. Kalau awak mato nan bangkak kan. Nah itu dia. Oke, kita lihat, kita lanjut. Engkau ini Rasul. Kenapa beribadah sampai seperti ini? Ya seperti itu. Nah, jawaban yang lebih hebat lagi, kalimat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang yang punya kefasihan bahasa Arab yang sangat tinggi, pemilihan diksi bahasanya juga sangat luar biasa. Apa kata Rasulullah kemudian? Ini dipanggilkan Rasul Bapak Ibu, bukan suamiku, bukan junjunganku, bukan Muhammad. Yang disebut itu pangkat dan jabatannya. Nah, lihat jawaban Nabi. Apakah kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini hadis riwayat muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di Imam Al-Bukhari ada di hadis yang ke-4737, kemudian 4837, dan di hadis Muslim ada di nomor 2820. Nah, jawaban Nabi waktu itu, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Tidakkah engkau senang wahai Aisyah, aku ini nanti an akuna, fi'il mudhari bentuknya, tidakkah engkau senang nanti aku menjadi abdan syakura, hamba yang paling bersyukur. Hamba yang paling bersyukur. Jawaban Nabi ternyata hamba. Beliau memposisikan diri beliau itu sebagai hamba, bukan sebagai Rasul. Ya, pertanyaan Ummu Aisyah menyebut Muhammad dengan sebutan Rasul, pangkat dan jabatannya. Ternyata jawaban Muhammad bukan menyebut pangkat dan jabatan, tapi menyebut posisinya sebagai seorang hamba.
Jadi kalimatnya, seharusnya kalimatnya afala uhibbu an akuna rasulan syakura. Harusnya kan seperti itu. Ya, lima tasna hadza ya Rasulullah. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Harusnya jawabannya afala uhibbu an akuna rasulan syakura. Tidakkah engkau senang nanti aku menjadi rasul yang paling bersyukur? Kalau memang ini aku adalah rasul Allah, tidakkah engkau senang nanti aku menjadi rasul yang paling bersyukur di antara para rasul itu? Ternyata kalimatnya bukan itu, Bapak Ibu. Ternyata diksi yang dipilih oleh Rasulullah, aku ingin menjadi hamba yang paling bersyukur. Ini hebatnya. Kenapa Rasulullah menyebut memposisikan diri beliau sebagai hamba? Nah, karena ini adalah urusan ibadah. Ini urusan ibadah. Ini urusan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Bukan urusan Muhammad sebagai rasul dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengutusnya. Tapi ini urusan Muhammad sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Paham tak Bapak Ibu? Paham ya? Nah, jadi ini urusan seorang hamba. Artinya apa tuh Bapak Ibu? Karena ini ibadah, maka jangan bawa-bawa pangkat dan jabatan. Jadi dalam urusan ibadah tidak ada pangkat dan jabatan loh. Kan dipancing oleh Rasulullah dengan menyebut pangkat dan jabatan. Maka ternyata Rasul ingin mengajarkan kepada kita, kalau itu urusan ibadah, jangan dibawa pangkat dan jabatan. Kita ini sama, kita ini adalah hamba Allah. Nah, Iko sekaligus mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, itu pelajaran pertama. Kalau itu urusan ibadah, kita ko samo di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketua pengurus musaji tidak harus tagak menjadi imam. Pak, apa sih menjadi imam? Tu yo, ambo ketua musaji mah. Nah, tidak harus seperti itu. Atau ketua dataluk menjadi imam, ketua pengurus musaji harus tagak di siko. Misal seperti itu kan. Harus tagak di siko. Apakah harus seperti itu? Ternyata tidak Bapak Ibu. Jadi tidak ada pangkat dan jabatan, harta kekayaan di dalam peribadatan. Karena yang dipandang oleh Allah itu adalah ketakwaan, bukan pangkat dan jabatan, bukan harta kekayaan. Begitu dia. Itu pelajaran yang paling berharga yang ingin kita petik dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambo pernah bertamu Bapak Ibu. Ambo pernah bertamu, mohon maaf Bapak Ibu, di satu masjid di Kota Padang tuh, di satu masjid di Kota Padang ada apa-apa, mohon maaf, beliau sholat pakai kursi. Beliau sholat pakai kursi. Nah, beliau sholat pakai kursi, haruslah di belakang imam tagaknya, duduknya. Selalu di belakang imam, dan itu sudah diingatkan itu Bapak Ibu, sudah diingatkan oleh pengurus-pengurus yang lainnya, oleh jemaah yang lainnya. Nah, jawaban beliau ini yang tidak enaknya. Padahal yang di belakang imam kok kan orang yang suatu saat bersiap untuk menjadi imam kan? Orang yang siap menjadi imam. Kalau seandainya ke imam batal tentu orang yang di belakang imam kok yang maju. Kan itu aturannya itu. Ini naibul imam, orang-orang yang siap untuk menjadi imam. Nah, ya yang repotnya Bapak Ibu, yang repotnya kalau seandainya waktu itu imam batal, maka apa mungkin Bapak ini maju? Kan tidak mungkin. Nah, disuruh pinggir beliau tuh, apa jawabannya? Iko musaji tanah wakaf urang gaeden. Nah, itu yang dibaca Bapak Ibu. Itu yang dibaca. Jadi kalau urusan ibadah, enggak usahlah itu yang dibaca. Bakok sampai ke situ Pak Inyo kan? Ya kalau memang sudah, kalau tanah wakaf urang gaya awak, berarti kan iko musaji jadi barang wakaf, bukan barang urang gaya awak lagi. Berarti itu milik semua kita kan? Ya, apakah dengan begitu kita lebih berhak menjadi penguasa di masjid itu? Tidak. Karena itu sudah menjadi wakaf. Itu pun wakaf orang gae, tidak wakaf awak kan? Nah, itu dia. Itu terjadi Bapak Ibu, itu terjadi. Jadi kalau untuk urusan ibadah, abaikan itu pangkat dan jabatan, tinggalkan harta kekayaan, karena semua kita ini sama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajarannya. Kemudian apa lagi? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut diri beliau sebagai hamba waktu itu? Ini menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi seorang manusia kepada Tuhannya.
Kalaulah disebut sebagai Rasul, Bapak Ibu, lah jaleh tu mah. Lah jaleh tu, serugonya lah jaleh karena beliau Rasul. Tapi kalau disebut sebagai seorang hamba, ini menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan. Ya, kita ini hanya hamba. Beliau mengajarkan kepada kita, kita ini hanyalah hamba, bukan siapa-siapa, dan kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalimat hamba itu luar biasa. Poin yang ketiga yang ingin kita sampaikan. Kenapa hamba? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada kita bahwa ibadah ini sesungguhnya bisa dilakukan oleh siapapun. Kalaulah waktu itu beliau menyebut diri beliau sebagai Rasul, maka orang akan berfikir, oh tentu iyo beliau kan Rasul. Pasti akan begitu pikiran orang. Kalau jawaban Nabi seperti itu, afala uhibbu an akuna rasulan syakura misalnya kan, aku ingin menjadi Rasul yang paling bersyukur. Wajar Bapak Ibu. Kalau ibadah sampai seperti itu, sampai bangkak-bangkak kakinya kan, beliau menyebut diri sebagai hamba. Ini menunjukkan bahwa siapapun yang ingin menjadi hamba, maka cara beribadahnya seperti ini. Karena status hamba itu Bapak Ibu tidak segampang kita mengucapkan. Awak kan banyak, mohon maaf Bapak Ibu, untuk menjadi hamba yang hanya sekedar pengakuan itu mudah. Itu mudah. Ya, tapi hamba yang mendapatkan pengakuan, kalau hanya sekedar pengakuan kita, itu gampang Bapak Ibu. Infak 100.000 ke pengurus masjid, Pak Pengurus, iku infakmu 100.000. Apa ditulis di papan Bu? Bu salah hamba Allah. Nah, apakah kita sudah menjadi hamba Allah? Belum tentu. Itu kan pengakuan kita. Yang paling penting itu bukan bagi kita, bukan pengakuan kita. Yang paling penting itu adalah pengakuan dari Allah Subhanahu wa ta'alanya. Itu yang paling penting. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan pengakuan itu? Dengan beribadah seperti ini. Nah, makanya Nabi tunjukkan kalau ingin menjadi hamba itu cuiku caranya beribadah. Ini caranya. Dan siapapun ia bisa dilakukan, bisa melakukannya Bapak Ibu. Kalaulah Nabi menyebut diri beliau sebagai Rasul, bisa jadi kemampuan dan kemauan beliau beribadah waktu itu karena kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin berupa mukjizat dengan kekuatan fisik dan segala macamnya, tapi beliau memposisikan diri sebagai hamba, berarti siapapun dia termasuk kita di dalamnya bisa melakukan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Jauful Lail ini. Begitu dia. Makanya Bapak Ibu, waktu Isra Mi'raj, lihat itu panggilannya. Barangkali mungkin pernah juga dia sampaikan. Waktu Isra Mi'raj itu Bapak Ibu, di bumi Nabi itu kan disebut hamba. Kan Isra dan Mi'raj itu kan dua hal yang berbeda itu Bapak Ibu. Makanya dia pakai wa itu. Al-Isra wal Mi'raj kan? Al-Isra wal Mi'raj. Dia dua hal yang berbeda. Dan dia prosesnya juga dua. Proses perjalanan bumi itu Isra namanya, perjalanan di malam hari, Asra, Yusri, Isra. Kemudian proses naik, Mi'raj. Mi'raj itu kan tangga, naik artinya kan, proses naik. Nah, hebatnya Bapak Ibu, ketika Rasul diperjalankan di bumi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, itu Rasul diposisikan oleh Allah sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba. Tapi di saat Rasul dinaikkan di Mi'raj dari Masjidil Aqsa bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, di Sidratul Muntaha nanti Rasul kemudian diposisikan sebagai seorang nabi. Lihatlah Bapak Ibu. Ya, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Hamba di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Bapak Ibu.
dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nanti dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di Mustawa. Apa sambutan dari Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Keselamatan untukmu wahai nabi, bukan hamba lagi. Bukan hamba lagi. Kenapa bisa berbeda itu? Nah, ketika di bumi assalamualaikum subhanalladzi asra bi 'abdihi disebut hamba. Kenapa tiba di langit tidak disebut hamba juga? Berarti itu statusnya beda. Itu menunjukkan perbedaan status itu Bapak Ibu. Nah, kenapa Nabi disebut hamba di bumi? Karena urusan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu adalah urusan bumi yang bisa dilakukan oleh siapapun. Yang bisa dilakukan oleh siapapun walaupun dia bukan nabi, bukan rasul. Nah, sementara dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia Bapak Ibu. Nah, kita kembali lagi. Rasul kemudian disebut hamba di bumi, dan nanti lihat Bapak Ibu, setelah sampai di Sidratul Muntaha di Mustawa, Rasul disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa jawaban Nabi kemudian? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan bukan hanya untukku ya Allah. Keselamatan itu untuk kami, alaina. Kami itu siapa? Kami yang ada di langit ini. Ada para nabi, ada para malaikat. Jadi ternyata para nabi dan para malaikat pun masuk dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup yang ada di langit saja, wa ala ibadillahis salihin, dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Ibad itu jamak dari abdun. Nah, siapa hamba-hamba yang soleh yang dimaksud oleh Rasul di dalam Sidratul Muntaha itu? Pasti penduduk bumi. Karena Nabi dipanggil hamba itu di bumi. Nah, siapa mereka? Tentu orang-orang yang mengikuti hamba itu, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu dia. Oke, kita kembali lagi. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Kenapa Rasul menyebut diri beliau sebagai seorang hamba? Menunjukkan bahwa ini urusan ibadah. Itu yang pertama. Tidak boleh bawa pangkat dan jabatan dalam urusan ibadah. Tidak boleh bawa harta kekayaan dalam urusan ibadah. Tidak boleh bawa hebatnya pendidikan dalam urusan ibadah. Karena ini urusan ibadah, maka kita sama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan bahwa amalan ini bisa dilakukan oleh siapapun yang ingin menjadi hamba. Maka siapapun yang ingin menjadi hamba pasti bisa melakukan amalan ini. Dan benar Bapak Ibu, orang yang benar tahajudnya, maka dia akan dapatkan legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala. Pengakuannya langsung dari Allah, bukan dari kita. Kalau kita infak lalu kemudian ditulis di situ Bapak Ibu, dan kita sebut bahwa kita ini adalah hamba Allah, itu pengakuan awak. Tapi kalau kita bertahajud, maka kita akan dapat pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini adalah hambanya. Dari mana kita tahu? Firman Allah surah yang ke-25 Al-Furqan. Apa kata Allah? Di ayat yang ke-63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Di ayat yang ke-64-nya, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba ar-rahman itu adalah, kata Allah, hamba-hamba ar-rahman atau hamba-hamba Allah itu adalah, kata Allah. Jadi Allah yang menyebut hamba-hamba Allah itu Bapak Ibu. Nah, siapa hamba-hamba Allah itu? Di ayat yang ke-64-nya itu Allah sebutkan walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama, yaitu orang-orang yang melewati malam dengan sujud dan berdiri. Apa yang mereka lakukan? Bertahajud.
Jadi ternyata tahajud itu membuat kita mendapat pengakuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini adalah hambanya. Jadi status hamba Allah itu bukan pengakuan kita lagi. Kalau cuman pengakuan awak mudah Bapak Ibu. Nah, cuman pengakuan awak. Ambo bisa saya ngaku-ngakunya. Bapak Ibu, ambo ko kemanakan Buya Mahyildi mah kece ambo. Percaya nak Bapak Ibu? Hah? Bah tampang-tampangnya lihat aduh mirip-mirip ST. Jangguinya lagi semua panjang mah. Ya, mungkin akan sangat banyak orang tidak percaya kalau itu pengakuan ambo kan. Tapi kalau seandainya Buya Mahyildi datang ke sekolah lalu beliau katakan ke Bapak Ibu itu Ustaz Kamur Zaman itu kemanakan ambo mah. Percaya enggak Bapak Ibu? Hah? Pasti percaya kan? Karena pengakuannya dari beliau enggak dari ambo kan? Nah, begitupun kita Bapak Ibu, status hamba Allah itu kalau pengakuannya dari awak tentu akan sulit dipercaya dan itu belum bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau pengakuannya datang dari Allah Subhanahu wa taala, iko hamba ambo komah kata Allah. Bako dijadikan hamba engkau ya Allah karena rajin ruku dan berdiri sujud dan berdiri di tengah malam. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Jadi ternyata tahajud itu membuat kita mendapatkan legitimasi dari Allah bahwa kita ini adalah hambanya. Dan hebatnya Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan pengakuan itu, maka urusan semuanya akan dimudahkan. Bahkan urusan dunia dimudahkan, urusan dunia kita dimudahkan. Itu disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 79 sampai 81. Ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Posisi kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya urusan-urusan kita Allah yang nolong. Jalan keluar dicarikan, apapun permasalahan kehidupan kita semuanya dicarikan solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa Bapak Ibu. Itu yang akan kita dapatkan ketika kita memperoleh status hamba Allah dengan mengupayakan melalui jalur tahajud ini. Nah, bukan hanya sekedar itu. Bahkan setelah urusan dunia kita diselesaikan oleh Allah, urusan mati kita pun juga diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan kemudian di dalam surat Al-Fajr 4 ayat terakhir. Ketika kita mendapatkan legitimasi sebagai hamba Allah itu, maka kita akan dimudahkan proses sakaratul maut kita. Proses sakaratul maut kita itu kan ada 3 Bapak Ibu. Ya, cara meninggal orang itu ada 3. Pertama disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 50. Ini cara meninggal orang-orang kafir. Ini cara meninggal orang-orang kafir. Al-Anfal ayat yang ke-50. Kemudian surat Al-An'am ayat 93. Ini agak panjang ayatnya. Di tengah ayat itu disebutkan walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Ya, sekiranya kamu melihat bagaimana orang-orang zalim menghadapi proses ghamaratil maut, sakaratul maut. Tapi di orang-orang zalim ini bukan sakarat, namanya ghamaratil maut. Dan ini panjang lagi ini. Jadi dan yadribuna wujuhahum wa dubarahum, kan itu ayatnya itu kan dipukul depan dan di belakang mereka. Kalau di ayat Al-Anfal ayat yang ke-50 itu al-malaikatu basitu aidihim, malaikat membuka telapak tangannya, menampar orang yang akan dimatikan itu. Jadi orang kafir Bapak Ibu, cara Allah mencabut nyawanya ditampar. Dengan malaikat membuka telapak tangannya. Kalau orang kafir ya. Kalau orang zalim, cara Allah mencabut nyawanya itu dipukul, yadribuna wujuhahum wa dubarahum, dibayar dari muka, dibayar pula dari belakang. Itu cara mati yang kedua. Cara mati yang ketiga ada di surat Al-Fajr 4 ayat terakhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu cara mati yang ketiga. Nah, ini yang Al-Anfal ayat 50, Al-An'am ayat 93 atau Al-Fajr
4 ayat terakhir itu. 27, 28, 29, 30. Ini yang mabuk. Yang ketiga pastinya. Nah, ternyata untuk yang ketiga itu Bapak Ibu, lihat panggilan indahnya dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Panggilannya itu panggilan langsung. Direct call namanya, panggilan langsung. Di Al-Qur'an itu ada panggilan langsung, ada panggilan tidak langsung. Ada panggilan langsung, ada panggilan tidak langsung. Dan ini panggilannya panggilan langsung. Kenapa panggilan langsung? Ini menunjukkan kedekatan seorang manusia, seorang hamba itu dengan Tuhannya. Maka panggilannya panggilan langsung digunakan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Jadi Allah langsung panggil jiwa yang tenang itu. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke pangkuan Tuhanmu dalam keridhaan. Tuhanmu redha kepadamu, kamu redha kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Gabunglah dengan kelompok hamba-hambaku, kata Allah. Ini dia. Jadi kalau orang rajin bertahajud mendapat legitimasi dari Allah, maka cara matinya dipanggil dengan panggilan yang sangat indah melalui surat Al-Fajr 4 ayat terakhir itu. Masuk ke dalam kelompok hamba-hamba Allah. Fadkhuli fi ibadi. Gabunglah dengan kelompok hamba-hambaku ini. Nah, kalau gabung dengan kelompok hamba-hamba Allah, maka apa yang akan kita dapatkan nanti? Wadkhuli jannati. Kita sudah dipastikan tempat terakhirnya Bapak Ibu. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Masuklah ke dalam surgaku. Jadi orang yang rajin bertahajud itu kironya Bapak Ibu, orang yang rajin bertahajud itu Allah selesaikan urusan dunianya. Di surat Al-Isra ayat 79 dan seterusnya, Allah mudahkan selamatkan proses sakaratul mautnya. Di surat Al-Fajr 4 ayat terakhir itu, dan Allah masukkan kita ke dalam kelompok hamba-hambanya di penghujung surat Al-Fajr itu. Dan kalau sudah seperti itu, Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Surganya di mana? Surganya kemudian, surganya pun juga sudah ditetapkan oleh Allah. Di mana surganya? Surganya ada di surat Az-Zariyat ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17-nya. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Di ayat yang ke-15-nya Allah sebutkan, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu tempatnya adalah nanti di surga. Nah, untuk siapa surga itu? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Di ayat yang ke-17-nya, yaitu orang yang melewati malam dengan bertahajud. Ini luar biasa. Jadi dunia akhirat Allah selamatkan dengan tahajud itu, melalui proses menjadikan kita sebagai seorang hamba. Begitu dia. Oke Bapak Ibu, maka yusannu, kita kembali lagi, yusannu ayyanamal muslim tahiran mubakkiran. Sudah apa? Yusannu ayyanamal muslim tahiran mubakkiran ba'dal isya liyastayqiza li salatil laili nasyitan. Disunnahkan seorang muslim itu untuk berwudu, bersuci dan mensegerakan untuk ke tempat tidur, bersegera untuk tidur setelah salat isya itu, supaya apa? Supaya kita bisa bangun untuk malam itu dengan penuh semangat untuk bertahajud itu. Karena luar biasa. Jadi fadilah tahajud itu Bapak Ibu, insya Allah akan memasukkan kita ke dalam kelompok hamba-hamba Allah yang nanti semua urusan kita dunia sampai bahkan ke akhirat, Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelesaikannya. Begitu dia. Oke Bapak Ibu, sampai di situ ada pertanyaan? Tidak? Kita lanjut. Maka wa sunnatu ayyakuma idza sami'a as-sarikh fi jawfil lail was-sarikhud dik. Kata Imam At-Tuwaijiri, maka disunnahkan seorang muslim itu untuk bangun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Fi jawfil lail, di inti malam. Di inti malam. Maka jemputlah kemuliaan-kemuliaan itu di inti malam. Jam berapa tadi? Jam 2 sampai jam 3.
Jam 2 sampai jam 3. Karena luar biasa. Ya, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, urusan kita diselesaikan oleh Allah, permohonan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita pun juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, berapa banyak tahajud itu? Aktsarus sholatit tahajud 11 rakaah ma'al witir. Biasanya Rasul menunaikannya 11 rakaat bersama witir. 11 rakaat bersama witir, atau 13 rakaat mal witir, atau bahkan sampai 13 rakaat bersama witir. Tapi seringnya Nabi menunaikan tahajud itu 11 rakaat bersama witir. Wal 11 rakaatan hiya al-aktsar manfa'ah. Dan 11 rakaat itu adalah jumlah yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, hadis terakhir yang ingin kita sampaikan. Jadi Bapak Ibu, malam itu, setiap sepanjang malam itu Bapak Ibu, kironyo kita orang yang rajin bertahajud, yang bangun malam itu, ternyata ada janji dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in istayqaza fadzakarallah in hallat uqdah wa in tawaddaa in hallat uqdah fa in shalla in hallat uqdah fa asbaha nashitan tayyiban nafs wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kita ambil ujungnya saja karena waktu kita mepet. Fa asbaha nashitan tayyiban nafs wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau orang mengupayakan tahajud dengan berwudu sebelum tidur lalu menyegerakan tidurnya, maka asbaha nasyitan thayyiban nafs. Pagi harinya dia akan hadapi dengan penuh semangat dan jiwa yang bersih. Asbaha nasyitan thayyiban nafs. Dia akan menghadapi pagi dengan nasyitan, dengan rajin, dengan penuh semangat, thayyiban nafs, dan jiwa yang bersih. Jadi badan segar, jiwa pun bersih. Maka jangan khawatir kekurangan tidur tengah malam akan membuat kita loyo di pagi hari. Tidak. Kecuali kalau tidurnya itu memang terlambat. Tapi kalau tidurnya cepat dan bangun di tengah malam, lalu kemudian apakah paginya kita akan loyo? Tidak. Ini jaminan Rasul. Di hadis riwayat muttafaqun alaih juga. Ya, tapi urutannya jelas. Wudu dulu, setelah sholat isya, lalu kemudian kita pulang. Kalau alun batal wudu maka boleh langsung. Tapi kalau sudah batal wudu maka berwudu dulu kita. Setelah itu kita ke tempat tidur, segera tidur. Segera tidur. Itu dia. Ya, tapi kalau main domino dulu sampai jam 2, itu tidak namuh ya tuh. Ya, segera tidur. Lalu kemudian nanti di tengah malam kita bangun menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan di pagi harinya insyaallah jiwa kita tentram, badan dan fisik kita akan semangat. Wa illa, jika itu tidak dilakukan, takui awak misalnya cameh awak ndak ke semangat pagi, ndak ke batanago pagi, misalnya kaloyo pagi misalnya, ya ndak awak lakukan itu dulu. Justru sebaliknya yang akan terjadi Bapak Ibu. Kata Rasulullah, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau itu tidak kita lakukan, maka kita akan menghadapi pagi dengan khabithan nafs, dengan jiwa yang kumuh, jiwa yang buruk, kaslan, dan cenderung pemalas. Makanya orang Bapak Ibu, kalau lalu, walaupun lalu dari sanjo tapi ndak jago di tengah malam, lalu sampai pagi, justru paginya kehilangan semangat. Perhatikanlah Bapak Ibu. Kalau ada anak lalu dari sanjo sampai pagi, bahkan subuh pun lewat, maka paginya akan loyo tuh. Begitu dia. Itu peringatan dari Rasulullah SAW di hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Al-Bukhari 1142 dan Imam Muslim 776.
Pak Ibu, kita sudah sampaikan waktu terbaiknya, kemudian fadilah-fadilahnya dan cara mendapatkannya. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan sehingga kita dapatkan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya yang mulia. Mohon maaf, terima kasih. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.